Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Ayani dengan NIM akhir 39 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 6B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan home science eksperimen mengenai aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan, yaitu membuat bioplastik ramah lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI. Home science eksperimen merupakan salah satu alternatif praktikum sains di saat atau pasca pandemi, di mana praktikum ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Plastik merupakan benda yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kebutuhan manusia akan plastik sangat tinggi. Walaupun memiliki banyak kelebihan, plastik konvensional juga memiliki dampak yang negatif, yaitu sulit terurai dalam tanah dan dapat menimbulkan banyak permasalahan bagi lingkungan. Bioplastik merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahan baku utama bioplastik adalah bahan alami polisakarida seperti pati, selulosa, dan lain sebagainya. Bioplastik memiliki keunggulan dalam hal waktu penguraian. Bioplastik mudah terurai oleh mikroorganisme dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat bioplastik adalah pati aren atau tepung aren. Nah, pada praktikum ini akan digunakan tepung aren sebagai bahan baku pembuatan bioplastik yang ramah lingkungan. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, membuat bioplastik ramah lingkungan dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan karakteristik bioplastik tepung aren antara sampel kontrol dengan sampel non-kontrol. Dan yang ketiga, menguji bioplastik tepung aren dengan pengujian daya tahan terhadap beban, daya tahan dalam air, dan juga daya tahan dalam tanah. Pembuatan bioplastik menggunakan metode blending, yaitu mencampurkan semua bahan menjadi satu dan kemudian dipanaskan. Untuk alat yang digunakan diantaranya ada kompor, panci, spatula, piring, sendok makan, gelas ukur, loyang, wadah plastik, gelas plastik, gunting, tali, dan beban sebanyak 4 buah. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu tepung aren sebanyak 100 gram atau 8 sendok makan, gliserol sebanyak 50 ml, asam asetat 50 ml, air 400 ml, alkohol 25 ml, dan tanah secukupnya. Untuk langkah pembuatannya, pertama-tama campurkan semua bahan untuk komposisi pertama yaitu A1B1 kontrol ke dalam panci. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Lalu panaskan campuran dengan menggunakan kompor dengan api kecil, kemudian diaduk dengan menggunakan spatula. Pemanasan dan pengadukan dilakukan hingga cairan mengental dan menyerupai lem. Setelah itu, campuran didinginkan sebentar lalu dicetak di loyang. Ulangi langkah sebelumnya untuk variasi A1B1 non-kontrol yang ditambahkan alkohol. Cetakan bioplastik kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Setelah kering, bioplastik dilepaskan dari cetakannya. Kita uji organoleptik terlebih dahulu. Untuk A1B1 kontrol yang tidak ditambahkan alkohol, warnanya terang, teksturnya keras, dan penampakannya transparan. Sedangkan untuk A1B1 non-kontrol yang ditambahkan dengan alkohol, warnanya agak kecoklatan, teksturnya keras namun lebih lentur dari A1B1 kontrol, dan untuk penampakannya tidak terlalu transparan. Selanjutnya, potong bioplastik menjadi beberapa bagian untuk dilakukan pengujian terhadap bioplastik. Setelah dilakukan pemotongan, lembaran bioplastik diuji dengan 3 pengujian, yaitu uji beban, daya tahan dalam air, dan daya tahan dalam tanah. Untuk uji beban, kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan 4 beban, yaitu 50 gram, 100, 150, dan 200 gram. Pertama-tama, siapkan beban yang akan digunakan, dan siapkan juga lembaran bioplastik yang akan diuji baik kontrol maupun non-kontrol. Ikat beban satu persatu secara bergantian pada lembaran bioplastik kontrol dan non-kontrol dan amati setiap perlakuan atau perubahan yang terjadi.
Untuk uji beban sebesar 50 gram, kondisi bioplastik kontrol dan non-kontrol masih aman, tidak sobek ataupun putus. Kemudian, untuk uji beban sebesar 100 gram, kondisi bioplastik kontrol dan non-kontrol juga masih aman, tidak sobek ataupun terputus. Untuk uji beban sebesar 150 gram, kondisi bioplastik kontrol masih aman, tidak sobek ataupun putus. Sedangkan untuk bioplastik non-kontrol masih mampu menahan beban 150 gram, tetapi terbentuk sobekan-sobekan. Kemudian, untuk uji beban sebesar 200 gram, kondisi bioplastik kontrol masih aman dan tidak putus, tetapi terdapat sedikit sobekan di bagian tengah. Sedangkan untuk bioplastik non-kontrol, sobekan yang terbentuk semakin banyak, tetapi masih mampu untuk menahan beban 200 gram. Jika dibandingkan, maka lembaran bioplastik kontrol lah yang lebih kuat dalam menahan beban 500-200 gram. Sedangkan untuk bioplastik non-kontrol mulai rapuh ketika menahan beban 150 dan 200 gram, namun masih cukup kuat untuk menahan beban tersebut. Karena bioplastik non-kontrol ditambahkan alkohol yang mengandung gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik, sehingga bioplastiknya mudah menyerap air dan kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan bioplastik kontrol. Selanjutnya, kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji daya tahan bioplastik dalam air dengan waktu 15 menit, 10 menit, 15, dan 20 menit. Siapkan 2 wadah berisi air dan 2 lembaran bioplastik kontrol dan non-kontrol dengan ukuran 6 x 6 cm. Kemudian, masukkan bioplastik ke dalam masing-masing wadah dan amati apakah terjadi penguraian dalam waktu 5 menit, 10 menit, 15, dan 20 menit. Untuk daya tahan selama 5 menit, bioplastik kontrol belum terurai namun warnanya menjadi bening, teksturnya kasar, muncul gumpalan-gumpalan tepung, dan penampakannya transparan. Sedangkan untuk bioplastik non-kontrol warnanya putih, teksturnya halus, dan penampakannya tidak terlalu transparan. Selanjutnya, untuk daya tahan selama 10 menit, warna, tekstur, dan penampakan bioplastik kontrol maupun non-kontrol masih sama seperti sebelumnya, tetapi untuk yang non-kontrol ukurannya sedikit lebih lebar dan tebal. Untuk daya tahan selama 15 menit, warna, tekstur, dan penampakan bioplastik kontrol masih sama seperti sebelumnya, sedangkan untuk bioplastik non-kontrol sudah mulai sedikit terurai dan semakin tebal. Kemudian, untuk daya tahan selama 20 menit, warna, tekstur, dan penampakan bioplastik kontrol masih sama seperti sebelumnya, tetapi sedikit lebih lentur. Sedangkan untuk bioplastik non-kontrol, mulai sedikit terurai, semakin tebal, dan sobekannya melebar. Jika kita bandingkan ukurannya, bioplastik non-kontrol lebih lebar dan tebal dibandingkan dengan bioplastik kontrol. Karena bioplastik non-kontrol ditambahkan dengan alkohol yang mengandung gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik atau suka air, sehingga bioplastik yang ditambahkan alkohol akan lebih mudah menyerap air dan bioplastik non-kontrol juga lebih mudah untuk disobek, yang berarti kandungan air di dalamnya lebih banyak dibandingkan bioplastik kontrol. Selanjutnya, kita akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji daya tahan bioplastik dalam tanah dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Pertama-tama, siapkan 2 wadah berisi tanah dan 2 lembar bioplastik kontrol dan non-kontrol. Kemudian, masukkan bioplastik ke dalam masing-masing wadah dan timbun dengan tanah. Lalu, amati apakah terjadi penguraian dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Untuk daya tahan selama 1 hari, bioplastik kontrol belum terurai sama sekali, sedangkan bioplastik non-kontrol sudah terpecah menjadi 2 bagian. Selanjutnya, untuk daya tahan selama 2 hari, bioplastik kontrol sudah terpecah menjadi 2 bagian, sedangkan bioplastik non-kontrol pecahannya semakin banyak, yaitu menjadi 5 bagian. Untuk daya tahan selama 3 hari, bioplastik kontrol pecahannya masih sama seperti hari sebelumnya, sedangkan bioplastik non-kontrol pecahannya semakin banyak dan ada beberapa bagian yang sudah terurai dan hilang.
Kemudian untuk daya tahan selama 4 hari, bioplastik kontrol pecahannya masih sama seperti hari sebelumnya, sedangkan bioplastik non-kontrol pecahannya lebih banyak dan beberapa bagian sudah mulai hilang dan terurai. Maka bioplastik non-kontrol memiliki kemampuan degradasi yang lebih cepat dibandingkan dengan bioplastik kontrol, karena bioplastik non-kontrol ditambahkan dengan alkohol yang mengandung gugus hidroksil yang bersifat hidrofilik, sehingga bioplastik yang ditambahkan alkohol akan lebih mudah menyerap air dan mikroorganisme pun dapat lebih mudah untuk mendegradasinya. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bioplastik kontrol unggul dalam hal daya tampung beban, tetapi cukup sulit untuk terurai dalam air maupun dalam tanah. Sedangkan bioplastik non-kontrol unggul dalam hal waktu terurai. Bioplastik non-kontrol mampu terurai dalam tanah ataupun dalam air dengan waktu yang cepat. Juga mampu menampung beban 500-200 gram walaupun tidak sekuat bioplastik kontrol. Sehingga dapat dikatakan bahwa bioplastik non-kontrol yang ditambahkan dengan alkohol merupakan bioplastik dengan variasi terbaik. Bioplastik ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan lingkungan ataupun kesehatan yang diakibatkan oleh sampah plastik, dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Home science eksperimen merupakan alternatif pengganti praktikum sains di saat atau pasca pandemi dan memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat membantu mahasiswa ataupun pelajar untuk tetap bisa melakukan praktikum walaupun tidak secara langsung. Kemudian dapat menumbuhkan kreativitas dengan berinovasi menggunakan alat-alat ataupun bahan yang ada di lingkungan sekitar, dan juga dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan karena prosesnya dilakukan oleh diri sendiri secara langsung. Baik, cukup sekian video home science eksperimen mengenai pembuatan bioplastik ramah lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.